Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Putriani, mahasiswi dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Hindia Belanda dan pembentukan daerah jajahan. Yang kedua, apa itu Hindia Belanda? Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda adalah sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni Friendly Ostindische Company yang berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Latar belakang Hindia Belanda. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil dari nasionalisasi koloni-koloni Friendly Ostindische Company atau Volks yang berada di bawah pemerintah Belanda pada tahun 1800. Selama abad ke-19, daerah jajahan dan hegemoni Belanda diperluas, mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka pada awal abad ke-20 sistem. Kemudian selanjutnya adalah daerah jajahan Hindia Belanda. Daerah jajahan Hindia Belanda yaitu adalah Maluku, Jawa, Melaka atau Melasa, dan Malaysia. Kemudian selanjutnya adalah kondisi ekonomi daerah jajahan Hindia Belanda. Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa koloni Belanda mengalami perubahan yang signifikan. Terjadi perubahan masyarakat dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi pertanian dan perkebunan mengalami kemajuan yang pesat dengan diketemukannya peralatan pertanian yang lebih modern. Selanjutnya adalah kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia di masa penjajahan Belanda dipenuhi penderitaan. Politik adu domba keji yang dilancarkan Belanda hingga memicu perseteruan antara raja-raja di daerah. Alhasil, terjadilah perang saudara dan perebutan tahta kerajaan. Tidak hanya itu, Gubernur Jenderal Dendels juga memaksa masyarakat Indonesia untuk kerja paksa, membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panurukan. Kerja paksa ini menimbulkan banyak korban jiwa. Masyarakat juga diperintahkan untuk mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, serta membangun pelabuhan Merdeka. Selanjutnya adalah pendidikan. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara pendidikan dasar, meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Ini setingkatan dengan sekolah dasar. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan, dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Selanjutnya adalah dampak jajahan dari Hindia Belanda. Ada dampak jajahan dari Hindia Belanda menimbulkan dua dampak. Yang pertama yaitu dampak negatif. Dampak negatif penjajahan Belanda di Indonesia terhadap bangsa Indonesia antara lain kehidupan bangsa Indonesia menjadi sangat miskin, terbelakang, dan memprihatinkan karena berbagai penindasan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang selalu bersikap sewenang-wenang terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya dampak positif. Di samping dampak negatif tersebut, dari jajahan Hindia Belanda terdapat dampak positif, yaitu dampak positif penjajahan Belanda di Indonesia antara lain, wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan karena pembangunan pelabuhan-pelabuhan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya adalah runtuhnya Hindia Belanda. Runtuhnya Hindia Belanda tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pemerintahan Hindia Belanda yang represif sejak tahun 1930. Mengakibatkan Hindia Belanda runtuh. Yang kedua adalah Jepang yang menjadi kekuatan baru di Asia. Akibat datangnya Jepang ke Indonesia,
mengusir Hindia Belanda dan menjadi negara penjajah yang baru di Nusantara. Yang ketiga adalah kesalahan antisipasi Hindia Belanda terhadap Perang Dunia II. Dan yang keempat adalah pergerakan nasional. Baik, sampai di sini presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.